Saya mau ceritakan pengalaman saya waktu SMP misalnya. Ketika saya diminta, saya ingat betul itu sampai sekarang ya, dan saya tidak mau mengulang itu kepada mahasiswa atau anak didik ya, karena berpikirnya sudah berubah. Ketika saya disuruh di depan kelas menulis sesuatu itu, ilmu ukur itu waktu itu pelajarannya, ilmu ukur di SMP. Katakanlah waktu itu saya tidak pas itu apa yang saya tulis itu. Tapi tiba-tiba saya dipukul dengan penggaris dari belakang itu. Wah, itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka katanya. Pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang agak spesial ya, yaitu salah satu dosen senior. Kalau kemarin kita sudah mengundang yang muda-muda, kali ini kita mengundang yang agak sepuh. Beliau ini adalah dosen di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Beliau adalah Bapak Dr. Tuntun Sinaga. Terima kasih Pak sudah datang di channel Bung Gondrong, channel yang mengupas kehidupan seluruh umat manusia. Ya, channel podcast yang serba apa adanya ini, Bang. Pak. Terima kasih Angga. Saya sudah diundang di sini. Senang sekali. Terima kasih juga mau datang ke tempat yang serba terbatas, tapi walaupun kita terbatas, kita tetap tidak terbatas dalam berkarya. Terus. Pada hari ini kita akan sedikit kepo-kepo soal dunia pendidikan. Pendidikan lagi. Kalau kemarin kita sudah mengundang seorang guru, seorang mahasiswa, sekarang kita agak lebih berbeda ya, karena kita mengundang dosen dan kita akan membahas masalah dunia pendidikan tuh lewat perspektif dosen itu bagaimana. Kira-kira gimana Bapak Tuntun? Siap untuk ditanya-tanya? Ya, dengan senang hati. Kalau pertanyaan agak nyeleh, mohon maaf ya, Pak. Boleh apa saja yang terkait dengan pendidikan. Saya kira ini menarik ini. Kalau untuk yang pertama sih ini sih Pak, saya ingat sekali ketika kemarin podcast yang pertama itu kan dengan guru. Iya. Itu menyebutkan salah satu kendala bagi guru. Ini mohon maaf ya, bukan menyinggung umur Pak. Iya, oke. Karena kata beliau melihat realitas yang ada di sekolah beliau mengajar, yaitu guru-guru yang ibaratnya sudah senior atau sudah sepuh, itu kendalanya adalah di masalah gagap teknologi atau kurang bisa mengadaptasi teknologi terbaru. Menurut Bapak bagaimana Pak menanggapi pernyataan-pernyataan tersebut? Apakah benar itu? Gagap teknologi? Iya. Ya, oke. Jadi pada dasarnya sebenarnya di dunia kita sekarang, secara khusus dalam dunia pendidikan, tadi melihat kategori ada pendidik atau dosen senior yang dianggap atau dipandang sebagian orang gaptek terhadap teknologi, itu bisa ada benarnya ya, ada benarnya, tetapi tidak bisa digeneralisir secara keseluruhan. Karena tuntutan kita terhadap teknologi itu sebenarnya sudah begitu lama, bukan baru ya. Jadi bahwa ada sebagian yang gaptek itu bersifat personal. Perkenalan kita terhadap iptek, perkembangan TIK, teknologi informasi komunikasi dalam dunia pendidikan sudah cukup lama. Nah, mungkin dalam diskusi pendidikan dengan salah seorang pendidik atau guru yang lalu itu, tuntutan sekarang dalam konteks pendidikan masa pandemik mungkin agak lebih. Ya, jadi tuntutan bahwa tidak hanya dosen atau pendidik menguasai akrab dengan dunia teknologi informasi komunikasi dalam konteks pendidikan daring, kuliah daring, tetapi juga siswa mahasiswa juga harus beradaptasi dengan itu. Hanya memang kalau dibandingkan dengan anak-anak muda sekarang, dibanding dengan yang sudah sepuh tadi istilah gondrong itu, mungkin yang sepuh ini membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi mungkin ya. Tetapi dengan semangat untuk mengabdi, mendidik dalam konteks pandemik ya. Sekarang itu tadi konteksnya pendidikan secara khusus dalam pandemi itu memang kita dari muda, junior sampai senior dituntut untuk bisa survive, untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik di masa pandemi ini harus belajar,
rapi, beradaptasi dengan tools, peralatan teknologi informasi komunikasi, yaitu teknologi yang digunakan dalam pendidikan daring sekarang itu, dalam jaringan atau internet atau bentuk V-class dan segala macam. Saya kira ada benarnya, tapi tidak bisa melihat begitu. Nggak bisa dipukul rata ya, Tidak mentang-mentang ini gaptek semua, ya, enggak juga. Orang anak-anak juga ada yang saya kira iya, pasti gaptek. ada. Jadi intinya jangan itu dijadikan kendala atau dijadikan semacam alasan bahwa pendidiknya juga tidak. Semua sekarang itu berkomitmen untuk melakukan yang terbaik. Dan ini bukan hal baru, hanya tuntutannya lebih dibanding sebelumnya ya, karena kenyataan pandemik COVID-19 ya. Intinya kan berarti improvisasi, adaptasi, selesaikan itu ya. Ya. Lagi pula di masa pendidikan sekarang ini ada banyak kok program-program yang tidak semua tingkat kerumitannya sama. Ya. Yang penting pendidik itu mau menerima, mengubah sikap dalam melihat dunia pendidikan dan tuntutan baru untuk melakukan pendidikan daring di sekolah atau di perguruan tinggi. Jadi ini semua masalah sikap. Masalah sikap kita, dan kita harus optimis bahwa tuntutan TIK dalam dunia pendidikan itu bukan hal baru, hanya makin nyata dengan adanya pandemik ini, karena kita dalam interaksi antara dosen dan mahasiswa atau pendidik dengan para pembelajar itu sudah dalam bentuk yang berbeda, tidak lagi konvensional. Semua serba daring dalam jaringan yang tidak langsung kontak seperti biasa. Yang penting dalam kegiatan belajar mengajar itu tidak pernah menghilangkan substansi dasarnya kan ya, walaupun dalam pembelajaran konvensional ataupun dalam jaringan. Iya, jadi kalau kita mau bersikap positif dengan keadaan pendidikan atau belajar daring sekarang itu, selama ini dalam teori-teori pendidikan belajar, kita itu mahasiswa atau siswa ditempatkan pada posisi yang harus bisa mandiri dalam belajar itu. Mahasiswa atau siswa itu harus paham apa yang mau dicapai dari perkuliahan itu, dan dia harus bisa lebih aktif untuk mendapatkan apa yang akan dicapai, sedangkan dosen atau pendidik itu sudah lebih pada posisi fasilitator. Apa itu fasilitator? Menciptakan situasi sehingga pembelajar atau mahasiswa itu bisa belajar maksimal untuk mencapai apa yang sudah direncanakan. Di dalam dunia pendidikan itu, baik di perguruan tinggi maupun di dunia pendidikan menengah sampai dasar itu kan setiap guru atau dosen itu punya perencanaan namanya. Perencanaan dalam setiap kuliah itu. Nah, jadi tantangannya memang berlebih dengan daring itu dibanding dengan pertemuan konvensional. Masing-masing ini ya, baik dosen maupun mahasiswa ditantang untuk lebih mandiri, lebih mempersiapkan diri untuk melakukan proses pembelajaran itu. Ya, jadi ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan tiga aspek ini harus seimbang semua. Apa yang mau dicapai dengan itu, dengan memanfaatkan itu tadi instrumen-instrumen teknologi informasi dan komunikasi itu. Kalau untuk mengenai masalah dosen ya, ada satu hal yang ingin saya tanyakan ke dosen langsung ini, karena dari dulu ini adalah istilah yang ibaratnya sudah umum di kalangan mahasiswa, yaitu dosen killer. Menurut Bapak sendiri sebagai dosen, menanggapi pernyataan dosen killer dalam tanda kutip bagi mahasiswa itu bagaimana itu, Pak? Ya, dosen killer ini sebutan ini biasanya dari mahasiswa ya terhadap dosen. Saya sendiri sebenarnya dosen killer termasuk malu mendengar istilah itu kalau masih disebut. Apa dosen killer itu di benak mahasiswa? Itu dosen yang mungkin melihat mahasiswa selalu dalam posisi lemah ya, atau ada sendiri yang kalah roh mungkin ya. Ya, atau di dalam interaksi itu mungkin sifatnya mengancam, harus belajar dengan baik. Kalau kamu tidak belajar dengan baik, kamu begini dan begitu. Saya tidak akan melakukan, misalnya begitu ya. Jadi katakanlah
dosen killer, dosen yang tidak memposisikan mahasiswa pada posisi yang mengajak untuk belajar, kan itu mungkinnya. Nah, saya kira itu udah masa lalu mestinya ya. Jadi lalu dunia kita sekarang itu sudah dunia dunia egaliter, mengajak mahasiswa itu sebagai mitra. Harusnya sudah tidak feodal lagi ya. Tidak lagi. Antara mana bisa dosen dengan pengetahuan dengan feodal. Ini harus interaktif, belajar bekerja sama, sinergi. Dosen pun bisa belajar dari mahasiswa, ya. Apalagi dalam dunia internet yang terbuka sekarang. Saya bisa saja tidak membaca informasi-informasi tertentu yang sebenarnya juga perlu, tetapi mahasiswa dengan semangatnya dan daya adaptasi yang tinggi terhadap berbagai sumber, dia bisa lebih paham bagian-bagian tertentu, ya. Dosen itu harus terbuka kepada semua. Jadi tidak dalam posisi dia dominan di dalam proses belajar itu. Tapi tadi saya katakan dosen itu harus memposisikan diri sebagai fasilitator ya. Membuat situasi nyaman bagi mahasiswa, ya. Tetapi mahasiswa juga harus mencoba melihat apa yang menjadi tanggung jawabnya, ya. Iya. Jadi kalau ada mengancam itu, malu saya dengarnya itu tidak mungkin, bukan dosen abad 20, 21 lagi itu. Walaupun sebenarnya dalam kenyataannya masih ada ya praktek-praktek seperti itu ya. Ya, tetapi kalau toh ada itu, saya berpikir bagaimana mahasiswa itu bersikap kritis. Kritis dan juga belajar untuk berkomunikasi, ya. Berkomunikasi secara santun, efektif untuk menyampaikan bagaimana yang dikehendaki seorang dosen itu. Nah, ini dituntut. Kalau dosen itu misalnya kadang terbawa dia berpikir seperti masa lalu killer itu, tidak ada lagi mestinya sekarang itu. Objek yang mau kita pelajari itu sudah jelas, bagaimana mengembangkan diri dan ilmu pengetahuan, ya. Jadi hanya saja memang komunikasi harus baik antara dosen dengan mahasiswa. Dosen jangan terlalu mengambil jarak supaya bisa jadi mahasiswa misalnya mempersepsi dosen itu, wah ini gaya killer. Padahal dosen itu bisa jadi tidak begitu. Nah, kalau di dalam komunikasi, saya juga biasa katakan perlu ada komunikasi interkultural, antar budaya, memahami secara budaya dosen A, dosen B, lalu mahasiswa ini dari mana, dari latar belakang budaya mana, apa misalnya. Jadi itu bisa masalah persepsi, ya. Ini hanya masalah kurang memahami aja mungkin ya. Mungkin karena mahasiswanya nggak kenal sama si dosen, bilang, dosennya killer nih, nggak asik nih. Gitu. Saya sendiri tidak nyaman mendengar ada lagi dosen killer, ya, walaupun di era sekarang itu tidak nyaman lagi dengar itu. Apa dosen killer? Kita mau menghasilkan manusia intelektual, manusia cerdas, manusia yang bisa kita ajak berpikir tentang bagaimana mengembangkan peradaban. Masa nakut-nakutin mahasiswa itu nggak zamannya lagi. Tetapi ketika saya mahasiswa memang ada hal-hal seperti itu tampak bahwa dosen itu seperti mendominasi kebenaran itu, ya. Merasa lebih hebat, merasa punya wewenang yang lebih, ya. Ya, justru kalau dalam pengertian killer tadi itu membuat si mahasiswa misalnya takut atau yang tidak intimidatif, itu sekarang itu mestinya dosen itu yang malu dan ada apa dengan dia, ya. Bisa nanti memang ada apa dengan dosen itu kalau masih berpikir seperti itu. Atau mungkin karena pengalamannya seperti begitu. Ya mungkin di zaman-zaman dia jadi mahasiswa juga. Ya tidak sempat mengubah diri, ya. Jadi kita itu berpikir dinamis, ya. Merasa masa lalu tuh harus selalu diulang gitu, ya. Iya, jadi saya mau ceritakan pengalaman saya waktu SMP misalnya. Ketika saya diminta, saya ingat betul itu sampai sekarang, ya, dan saya tidak mau mengulang itu kepada mahasiswa atau anak didik, ya, karena berpikirnya sudah berubah. Ketika saya disuruh di depan kelas menulis sesuatu itu, ilmu ukur itu waktu itu pelajarannya, ilmu ukur di SMP. Katakanlah waktu itu saya tidak pas itu apa yang saya tulis itu. Tapi tiba-tiba saya dipukul dengan penggaris dari belakang di bagian. Wah, itu luar biasa sakitnya. Dan sampai sekarang saya ingat, berkesan. Sangat berkesan, kesannya itu bukan positif, traumatis. Ya.
Nah, perspektif dulu melihat itu akan saking berkesannya, dia akan belajar baik, belajar lebih giat. Untuk sekarang saya kira tidak demikian. Nah, jadi dosen itu, makanya saya katakan semua harus berubah, mengembangkan diri dalam konteks bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik. Ya, apalagi di perguruan tinggi, dosen killer udah memalukan kalau ada itu. Ya, saya berarti termasuk udah nggak cocok juga cara-cara perpeloncoan terhadap mahasiswa gitu, Pak. Nah, ini cerita perpeloncoan lagi. Nah, ini perpeloncoan kan hubungannya antara mahasiswa kan, antara mahasiswa senior dengan junior yang baru ya. Dalam pengertian perpeloncoan, saya kira citra yang kita tangkap kalau bicara tentang perpeloncoan, itu di sana ada kekerasan, senioritas, lalu pelecehan, ya, perbuatan yang semena-mena memberi ruang untuk menyakiti junior. Nah, saya kira ini sama halnya dengan dosen killer tadi, antara mahasiswa senior dan junior itu tidak sedemikian, saya kira. Perpeloncoan itu ada di dalam berbagai organisasi, bahkan di Amerika saya kira itu lebih duluan di sana perpeloncoan ada ya. Di negara yang sudah dikatakan maju dulu itu. Nah, tetapi sesuai perjalanan waktu, katakanlah dalam konteks pendidikan Indonesia itu kan sudah berubah kan. Perpeloncoan saya kira tidak sudah lama dilupakan atau jangan sampai muncul lagi seperti dalam arti yang kekerasan tadi, pelecehan kepada senior yang maksudnya supaya dia disiplin, menghormati senior ya, menghormati yang lebih tua, menghormati yang lebih tua di dalam kampus itu. Nah, itu kan sebenarnya dari perjalanan waktu sudah diorientasikan ke hal pengenalan kampus. Ya, harusnya proses-proses ospek atau pengenalan terhadap kampus itu harusnya hanya sebatas mengenalkan lingkungan kampus, bagaimana caranya hidup sebagai mahasiswa, bagaimana taat administrasi, bagaimana menjalani proses perkuliahan yang baik dan benar. Bukan seperti perbudakan yang terjadi seperti yang viral kemarin itu ya. Ya, itu mestinya memalukan semua itu ya. Dunia pendidikan tinggi harus malu dengan itu. Ya seperti perbudakan tadi ya. Iya, perbudakan. Agak penindasan manusia atas manusia. Tidak cocok lagi. Jadi dengarkan itu senior-senior yang sok-sokan tuh. Iya. Ketinju kamu nanti. Iya, jangan itu nanti malu. Bahkan yang terjadi jadinya ada aspek balas dendam ya. Iya. Dan ini nurun akhirnya menjadi regenerasi akhirnya. Dulu senior saya melakukan ini ke saya kesempatan. Saya harus balas dendam ini ke junior-junior saya. Nah, tidak ada kemajuan kebudayaan di situ ya. Mereka harus merasakan apa yang sama terhadap saya kan seperti itu sih. Jadi tadi sudah dikatakan Bung Gondrong ya. Jadi lebih kepada pengenalan kampus atau masuk ke kultur baru, bagaimana sebenarnya yang dikatakan kuliah itu seperti apa, interaksinya dengan dosen, interaksinya dengan pembimbing, interaksinya dengan para mahasiswa lain, staf pendukung, dengan senior, junior, dan segala macam, atau semua pihak yang ada di kampus. Ya, tantangan-tantangan baru seperti apa yang akan dihadapi, bagaimana cara belajar di perguruan tinggi, dan segala macam. Pokoknya intinya itu pengenalan lingkungan dalam arti luas ya, kultur. Karena berbeda, tingkat kemandirian di perguruan tinggi itu kan sudah lebih tinggi dibanding dalam pendidikan sebelumnya itu, jenjang sebelumnya. Nah, ini yang perlu, tidak langsung ke materi kuliah ini kan dilakukan sebelum menjalani proses perkuliahan ya. Iya, jadi kita berharap jangan lagi ada perpeloncoan itu, tetapi betul-betul orientasi pengenalan lingkungan kampus sehingga mahasiswa itu lebih siap secara mental untuk menghadapi dunia kampus di dalam interaksi belajar, interaksi akademik dengan semua pihak yang terlibat di dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Saya kira begini, ini Bung Gondrong, kalau berinteraksi dengan mahasiswa ya boleh dikasih tahu itu sama mahasiswa. Kalian kalau ada begini-begini, bangun kesadaran supaya kritis. Tidak hanya menerima apa yang terjadi ya. Melawan ya. Melawan kalau tidak benar.
Ya, namanya mahasiswa itu kan mahasiswa itu yang diharapkan jadi pejuang terhadap penindasan terhadap yang lain, tapi dia ditindas itu persoalan ya. Tidak boleh itu ya. Jadi dan lagi pula di kampus itu bukan pendidikan apa militeristik ya. Ini mau jadi pemikir. Jadi harus apa? Beradaptasi, sesuaikan. Kita harus jadi intelek. Intelektual, tahu kan arti intelek itu kan? Artinya ini berpikir di sini memberi solusi. free thinker. Free thinker ya. Berpikir bebas. Berpikir bebas. Iya. Berpikir bebas itu bertanya bebas, tapi yang berbobot ya. Jangan supaya, kebebasan ya. Jangan. Harus bertanggung jawab, kita tidak terlalu liberal. Ingat. Iya. Pancasila kita. Ada soft skill dan itu akan yang dipelajari di sana ya. Akan menjadi bagian kegiatan keseharian untuk menjadi mahasiswa manusia dan intelektual yang membela hal-hal yang baik dan benar itu. Apalagi berbicara masalah kampus itu tidak hanya sebatas mata kuliah yang dijalani para mahasiswa, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain di luar mata kuliah, yaitu kegiatan organisasi. Menurut Bapak sendiri, organisasi untuk mahasiswa itu penting atau tidak? Karena kita ketahui Bapak ini juga dulu ketika muda, ketika mahasiswa, salah satu aktivis mahasiswa yang luar biasa berjuang pada waktu itu. Menurut Bapak gimana sih Pak pandangan organisasi menurut Bapak sendiri? Ya, saya kalau bicara dari pengalaman dan juga melihat orang ya, jadi mahasiswa itu jangan terfokus pada dunia kampus saja ya. Jadi kalau dia ada dua ya, organisasi intra dan ekstra. Nah, kalau intra itu ya bagus UKM, juga ya. UKM itu lah, tapi juga ekstra. Ekstra itu kita mahasiswa itu, ini versi saya, persepsi saya. Kalau kita ikut organisasi ekstra, mungkin tanda kutip ini, kita mahasiswa itu selalu disadarkan realitas sumber mahasiswa itu, yaitu dari masyarakat. Ya, jadi kita sambil belajar teori, hal-hal yang terkait dengan bidang ilmu yang kita geluti, pada saat yang sama kita tetap diingatkan tentang realitas dari mana kita berasal, basisnya apa, yaitu masyarakat. Nah, kalau bisa, dan menurut pengalaman saya, itu kalau aktif dalam organisasi ekstra, itu akan memperkuat refleksi dan evaluasi kita tentang apa yang kita pelajari di dunia perguruan tinggi. Nah, tidak hanya itu, tetapi di sana ada banyak hal ya, yang bisa mengembangkan diri kita, apalagi di zaman sekarang itu ada hal-hal di dalam perkuliahan itu secara tidak langsung ada terkait dengan apa yang kita temukan atau kita dapatkan ketika kita berorganisasi. Ya, melatih diri memahami orang lain dari berbeda ilmu, bidang ilmu, program studi, jurusan. Dalam organisasi ekstra universitas itu biasanya kita berhadapan dengan teman-teman mahasiswa dari berbeda latar belakang, ya, yang di bidang hukum bertemu dengan orang yang bidang kedokteran, yang kedokteran berhubungan atau berinteraksi dengan teman-temannya mahasiswa dari ekonomi. Nah, ini sangat menarik, ya. Pada akhirnya nanti kan mahasiswa itu dihadapkan pada realitas dunia, atau selama mahasiswa itu mengasah ketajaman berpikir itu tentang apa yang dipelajari di kampus itu kan. Kalau dia bisa melihat dunia realitas juga. Nah, di kampus juga. Jadi paling tidak apa intra atau ekstra. Kalau bisa digabungkan dua-duanya, saya kira sangat ideal. Coba lihatlah orang-orang yang aktif di luar ya. Dia lebih punya perspektif yang lebih luas dalam melihat sesuatu. Perspektif. Jangkauan keilmuannya lebih luas. Keilmuan juga. Dia bisa lebih berpikir kritis melihat untuk apa saya belajar ini. Ya, jadi dia tahu batasan-batasan yang dipelajarinya itu ketika dia melihat dunia realita. Dia bisa ngegas dan ngerem di saat yang pas ya. Ngegas, ngerem, menoleh kiri, menoleh kanan ya.
Jadi jangan steril dari dunia. Jangan kaku-kaku amat lah hidup ini dinamis kok. Ya, lagi saya mau katakan pada masa saya dan saya kira sekarang juga relevan ya. Mahasiswa itu di masyarakat menempati posisi yang elit. Ya, jelas. Tidak semua orang masuk dari kuliah mahasiswa, pembelajar yang tinggi. Nah, dengan pengetahuan kegiatan akademik yang didapat di perguruan tinggi itu, dia mau tidak mau akan berpikir tentang realitas di luar itu. Karena teori itu juga menyangkut realitas juga, ya. Nah, jadi di sini dia lebih mudah nanti beradaptasi setelah selesai mahasiswa. Dia lebih mudah beradaptasi terhadap pekerjaan setelah selesai menuntut ilmu. Jadi kalau saya sih mengatakan ya, Anda akan menjadi mahasiswa yang menurut saya berperspektif luas kalau juga memberikan waktu ya, tapi harus ada bagus manajemen waktu di sini untuk berorganisasi. Karena di sini ada hal-hal yang tidak didapatkan di dunia bangku kuliah ya. Jadi akan ideal dia. Hanya tantangannya itu tadi. Ada satu hal saya katakan ini mumpung ditanya ya. Mungkin kalian atau teman-teman Bung Gondrong ini ada juga kan yang gagal tidak jadi sarjana karena dia aktif kan? Hati-hati ini. Jadi gini, kalau aktif di dunia organisasi universitas, ingat bahwa Anda diterima di ekstra universitas karena statusmu mahasiswa. Kalau nggak mahasiswa kan dianggap. Nah, ketika Anda gagal sebagai mahasiswa, ini akan menjadi persoalan. Merasa malu saya. Iya. Jadi jangan ini kembali di awal diperkenalkan saya sebagai dosen ya. Itu saya menemukan, saya kan sensitif, peka terhadap mahasiswa yang kira-kira aktif. Beres atau enggak ini Beres enggak ini? Jadi harga diri seorang mahasiswa yang aktif pada organisasi ekstra itu adalah ketika dia mampu mempertanggungjawabkan tujuan utamanya kuliah. Kalau kuliahnya tidak selesai, nggak dianggap di luar. Orang sebagai mahasiswa, apalagi di sana kan karena mahasiswa, tiketnya masuk di situ. Lalu gagal di mahasiswa, gagal pada basis namanya. Gagal pada modal awal. Nah, karena basis atau modalnya aktif di salah satu kegiatan organisasi, karena mahasiswa, maka dipertanggungjawabkan itu. Ini tadi saya katakan, ada yang lucu, ada mahasiswa dari beberapa angkatan saya temukan. Kenapa tidak hadir? Kenapa tidak melakukan tugas-tugas ini? Saya aktif di sini, di tugas ini. Alasan itu alasan. Bohong. Nah, ini, nah itu, apalagi itu, bohong tidak boleh. Harus jujur, karena itu modal juga ya, kejujuran masalah sikap itu. Salah boleh. Saya sering mengatakan pada mahasiswa, salah boleh, tapi bohong jangan. Tidak produktif kalau bohong. Kalau salah, bagian dari proses pembelajaran salah itu. Oke? Itu bedanya. Jadi, saya tetap mengatakan, kalau Anda mau berwawasan luas dan lebih mudah memahami tantangan nanti dalam dunia realitas, kemudian semangat untuk mengkritik. Masa muda mahasiswa itu kan lagi semangatnya berapi-api ya. Berapi-api mengkritisi. Nah, ini harus disalurkan. Mengkritisi itu semangat untuk memahami sesuatu itu pada masa begini. Itu modal mahasiswa itu untuk melihat hal-hal yang tidak baik di dalam masyarakat. Nah, jadi kita tidak menerima langsung serba apa adanya. Hidup harus dilihat dulu. Harus dilihat dulu. Nah, ini baru menjadi mahasiswa yang kritis ya. Kritis. Saya lebih menghargai ini saya di sini hanya ini aja nanti. Mahasiswa dia mau 5-6 tahun sampai batas tertinggi, terlama menjadi mahasiswa, daripada cepat selesai tapi tidak pernah aktif dalam kegiatan organisasi. Begitu. Ngerti maksud saya kan? Ngerti.
maksimalkan waktu kuliah ya. Ya, mau 7 tahun juga tidak apa-apa. Karena itu adalah predikat lulus yang sangat memuaskan itu, 14 semester. Itu luar biasa itu. Anda punya nilai yang Anda sendiri menilai dan masyarakat apa yang Anda dapatkan dalam kegiatan ekstra universitas itu. Kalau di kampus, nilai itu melalui dosen berdasarkan prestasi Anda. Kalau di sini, masyarakat yang menilai dan diri Anda sendiri. Nah, kombinasi dari aktivitas, proses pembelajaran juga ya, proses pembelajaran antara dunia kampus dan dunia masyarakat, itulah yang memberi nilai tambah kepada mahasiswa yang aktivis mahasiswa. Jangan salah satu sampai gagal. Ya. Harus kejar target ya. Semuanya harus terpenuhi. 7 tahun kan harus menjadi mahasiswa ya, 7 tahun. Nah, di 7 tahun itu selesai, tapi di sini juga kita sudah punya bekas. Sudah punya track record, punya jejak rekam bahwa ketika kita mahasiswa, kita juga peduli bersuara tentang hal-hal apa yang ideal dan bagus bagi masyarakat. Tuh, dengarkan itu, calon mahasiswa-mahasiswa baru yang nanti akan masuk kuliah, dengarkan organisasi itu penting. Kalau bisa berorganisasi dan taat lulus. Nggak usah cepat-cepat, tenang saja ya, walaupun 7 tahun itu kan juga lulus dengan predikat yang sangat memuaskan itu. Iya, boleh saya tambahkan sedikit? Iya, silakan Pak. Ada orang, katakanlah di perguruan tinggi itu dimungkinkan 7 semester sampai 8 semester cepat ya. Iya, paling cepat. Tetapi setelah lulus, dia bisa jadi 2-3 tahun masuk anggota PBB. Apa namanya itu? Pengangguran itu apa namanya? Barisan pengangguran ya. Ini dia, masuk ke dalam, ya karena situasi misalnya. Lebih baik dia status mahasiswa, mau 7 tahun dia, tapi dia kreatif. Langsung melakukan hal yang produktif ya. Produktif. Jadi ngejar target untuk cepat selesai, tetapi ada yang kosong, itu lebih persoalan. Jelas. Lebih persoalan. Ini bahasa bebas saja. Coba kalau 4 tahun selesai, lalu setelah itu dia bingung, tidak bisa mendapatkan sesuatu. Kalau ditanya, mana lebih bergengsi? Status mahasiswa atau status sudah lulus tapi masih belum ini? Status yang inilah yang lulusnya lama tapi kan dia punya track record, punya pengalaman. Iya. Wah, aktif ini di sini nih. Wah, sering acara ini segala macam, ketua ini. Iya. Iya. CV-nya juga kan pasti tebel itu. Ya, itu kalau jadi karyawan pasti dicari. Tapi pasti. Kan kalau bisa mahasiswa itu harus menjadi leader, bukan follower. Ingat itu. Betul. Jadi CV, tadi CV itu perjalanan hidup. Riwayat hidup. Riwayat hidup, apa yang dijalani. Kalau abad ini juga, kalau mau lihat, yang dibutuhkan orang adalah yang punya riwayat. Track record yang dikatakan. Pengalaman. Sudah melakukan apa? Sudah melakukan. Apakah dia teruji atau tidak? Ya. Nah, saya kira pengakuan. Eksistensi, termasuk narsistik. Ya, seperti sedikit perlulah, tapi jangan kebanyakan, nanti gila kamu. Iya. Tapi Bung Gondrong ini termasuk menunjukkan sikap dan kreatif ya. Ada kreatif. Jadi seperti begini, berinteraksi dengan macam-macam orang itu bagian dari proses. Bukan hanya untuk proses belajar, tapi juga berbagi kepada menjadi mahasiswa itu kan supaya kreatif, selalu aktif berpikir, kritis, aktif bertindak, dan kreatif. Ya, tidak ada jalan buntu, harus begitu. Bagi mahasiswa semua ini harus dicamkan. Kalau sudah menjadi mahasiswa, menghadapi persoalan-persoalan dalam dunia pendidikan di kampus ataupun tidak ada jalan buntu. Itulah sebabnya saya kuliah. Supaya tidak melihat dunia itu serba ada jalan buntu. Biar dunia tidak sempit ya. Tidak sempit. Dunia itu luas, tidak selebar daun kelor. Luas. Ya, jadi itu yang dikatakan mahasiswa pemikir, kritis. Jangan menerima apa adanya segala sesuatu. Iya. Ya. Baru punya nilai lebih. Menurut Bapak sendiri nih, pandangan Bapak terhadap pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Sudah tepat atau belum itu, Pak? Nah, kalau kita bicara pendidikan secara filosofis apalah normatif,
Kita kan mau menghasilkan manusia dalam konteks Indonesia tadi. Ya. Nah, manusia Indonesia yang sesuai dengan tujuan negara cita-cita, nilai-nilai yang kita hayati. Ya, jadi dunia pendidikan kita ini saya mau sampaikan. Kalau bicara tentang pendidikan dulu secara umum, dunia pendidikan kita memang sudah lama terbawa ke dalam arus ideologi dunia melayani industri, seolah-olah kuliah itu ya supaya kerja, dapat kerja, karyawan ini yang masalah. Dan juga termasuk dalam pengelolaan dunia pendidikan kita itu sudah masuk ideologi liberal kapitalis itu ya, yang dunia pendidikan mestinya kita secara sederhana memanusiakan manusia itu kan itu, supaya dia menjadi manusia yang bermartabat, berharga dalam konteks budaya lingkungannya itu. Nah, dunia pendidikan kita sekarang itu perlu memang dikritisi ya, supaya tujuan pendidikan kita itu sesuai dengan falsafah dasar, nilai-nilai dasar kita itu, dan juga konstitusi ke sana, mencerdaskan bangsa, cerdas ya, bukan supaya bisa jadi kerja di ini gitu, kemandirian ya, berkarakter ya. Jadi dunia pendidikan kita harus diarahkan ke sana. Nah, sebenarnya kita bisa tetap merujuk pada rumusan-rumusan tujuan pendidikan modern yang dikatakan itu menghasilkan manusia yang berkarakter, ya, lalu memiliki literasi dan juga kompetensi dalam berpikir, ya, atau berpengetahuan, punya sikap dan keterampilan. Itu tiga hal ini dari semua level pendidikan dengan takaran tertentu ada ini, ya. Jadi berkarakter, kita harus kaitkan pendidikan itu dengan kebudayaan, yaitu bagaimana manusia Indonesia punya cita-cita atau imajinasi hidup yang ideal, yang baik itu, nilai-nilai hidup budaya yang diharapkan itu seperti apa. Lalu perilaku yang baik dalam interaksi sosial sebagai warga negara seperti apa. Lalu yang dikatakan maju itu bisa menghasilkan apa. Harus dikontekskan pendidikan itu dengan itu. Dengan catatan harus tetap berkarakter dengan budayanya. Berkarakter, ya, berkarakter. Jadi punya jati diri. Iya, jati diri bangsa. Ya. Nah, dunia pendidikan kita begitu lama diorientasikan berpikir globalisasi. Globalisasi. Pada saat yang sama kita juga harus berpikir globalisasi ini bukan kita yang menciptakan kok. Iya. Ya, nah ini persoalan bagi dunia pendidikan kita, karena globalisasi dengan pemikiran-pemikiran, ideologi, konsep-konsep yang ada di dalamnya itu lahir dari perkembangan dunia negara-negara maju yang di dalamnya ada ideologi. Nah, kita yang sempat dikatakan sebagai negara yang kemudian menyusul untuk mencapai kemajuan harus kritis. Apa yang baik dalam dunia pendidikan di negara maju yang liberal itu belum tentu baik di sini. Jadi kalau ditanyakan ini Bung Gondrong tadi itu, tantangan pendidikan kita itu ya itu kita harus melakukan refleksi kritis. Apakah dunia pendidikan kita ini sudah betul-betul didasarkan pada basis jati diri, basis nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bangsa kita itu. Apakah tujuan pendidikan kita itu sesuai dengan konstitusi kesepakatan para pendiri bangsa yang kita akui itu yang peletak pendidikan kita. Ya. Harus dievaluasi ya konsep pendidikan kita. Harus dievaluasi. Saya termasuk pemerhati lah ya, pemerhati dan prihatin kalau bicara tentang dunia pendidikan kita.
ada banyak yang dikatakan intelektual pendidikan itu pun sebenarnya bagian yang juga bermasalah. Iya. Bermasalah karena kalau pernah dengar kata hegemoni, nah, jadi para intelektual kita juga ada yang terhegemoni oleh pemikiran-pemikiran yang di dalamnya itu ada ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi kita. Jadi istilahnya itu nanti berproses memahami. Ada istilah namanya kesadaran palsu. Dia pikir sudah bagus itu untuk mengembangkan dunia pendidikan. Padahal itu tidak, karena tidak dilihat secara kritis, itu justru mencerumuskan. Ya. Nah, ini yang secara umum harus disadari oleh para pendidik, para mahasiswa. Itu sebabnya dunia pendidikan itu selalu tidak lepas mengasah mahasiswa untuk berpikir kritis. Pengertian sederhana berpikir kritis itu atau gejala atau ungkapannya adalah selalu mempertanyakan, bertanya apa iya ini akan membawa kebajikan, benar atau tidak. Iya. Jangan kita hanya menerima aksioma kan. Iya. Kebenaran tanpa dilihat lagi, tanpa diuji lagi, dikritisi. Ya. Jadi jangan asal ditelan lah, dikunyah dulu. Jangan langsung ditelan, dikunyah. Ini namanya apa? Filterisasi lah ya. Filterisasi. Dan ini didapatkan di mana? Dalam dunia pendidikan sebenarnya. Dan pendidikan belum tentu sekolah ya. Berbeda dalam konteks itu ya. Menurut Abang bagaimana? Menurut Bapak bagaimana itu? Pendidikan itu kan dalam arti semua. Di rumah juga bisa belajar di mana. Tapi kalau sekolah itu yang lembaga, institusi. Lembaga itu institusi. Kalau pendidikan ada formal, informal dan itu. Tetapi sekolah itu yaitu yang sudah terprogram segala macam itu. Nah, pendidikan alternatif yang tidak sekolah itu bisa melalui interaksi sosial dari tokoh-tokoh masyarakat, upacara-upacara yang dihayati oleh komunitas-komunitas tertentu, itu kan bagian dari proses pendidikan. Ya. Nah, yang persoalan itu adalah pendidikan yang terutama, yang persoalan itu harus dikritisi adalah pendidikan persekolahan itu. Ya. Dulu sempat orang berpikir kalau mahal itu sudah berarti bagus, padahal belum tentu itu. Kadang itu masalah citra. Kapitalisme pendidikan, kapitalisasi pendidikan, komodifikasi pendidikan, ada istilah itu. Jadi kan jadi komoditi yang seksi. Ya, jadi Bung Gondrong tadi bertanya tentang tantangan pendidikan kita itu adalah kembali kita berpikir kritis apakah seluruh proses pendidikan kita itu, sistem pendidikan itu sudah menggambarkan basis-basis nilai yang kita anut selama ini, atau kita justru melenceng, terdistorsi. Sehingga lihat aja produk pendidikan kita misalnya berorientasi untuk mendapatkan kerja gitu. Bukan menciptakan pekerjaan justru ya. Itu kan luar biasa kan? Mestinya pendidikan itu misi pertama itu udah berpikir kreatif, apa yang bisa Anda lakukan begitu Anda selesai belajar. Mengabdi di masyarakat, kalau bisa kita mempekerjakan orang lain, jangan kita yang mengemis pekerjaan pada orang lain. Betul. Coba. Itu para mahasiswa. Itulah harusnya. Nanti masuk ke fakultas ekonomi harus menjadi akuntan atau atau di pertanian tidak mau mendekat lagi dengan pertanian atau menjadi konsultan di bidang pertanian, tapi justru yang lain ini kan tidak sesuai dengan amanat atau tujuan pendidikan kita itu. Jadi kembali dunia pendidikan kita saat ini, Bung Gondrong, itu ditantang untuk mengevaluasi, berpikir kritis hal-hal yang mendasar. Apakah pendidikan kita itu masih mempromosikan hal-hal yang sifatnya humanis, ya humanis, mempromosikan itu atau tidak? Atau kita justru jadi bagian untuk melayani kapitalisme, industrialisme dan segala macam. Ya, itu tetap harus dikaji ulang lagi. Dikaji dan itu ya. Nah, jadi banyak yang harus dipikirkan oleh para intelektual sekarang itu. Karena sejatinya pendidikan adalah alat pembebasan ya, Pak. Nah, itu terlalu filosofis itu ya. Pendidikan itu adalah
sarana untuk Pembebasan. membebaskan, ya. Dari kebodohan, kemiskinan, kesengsaraan, ketidaktahuan, perbuatan jahat. Ya. Makanya terdidik, artinya terbangun itu. Mendidik itu artinya mengangkat, ya, menaikkan derajat dengan sumber-sumber pengetahuan, keterampilan, wawasan, karakter, membangun karakter. Nah, tuh kembali masalah karakter sekarang dalam dunia pendidikan kita. Kita dari tadi sudah berbicara panjang lebar soal bagaimana dunia pendidikan itu berjalan. Ya. Jadi banyak ilmu yang kita dapat ya para pemirsa Bung Gondrong. Kira-kira ada kesan-pesan nggak untuk para penonton setia Bung Gondrong ini dari Pak Tuntun Cinaga sendiri bagaimana? Ya, jadi gitu. Tadi kan kita bicara dari awal tentang pendidikan daring ya, atau dosen online, dosen killer, perpeloncoan, organisasi, lalu pendidikan secara umum, persoalan-persoalan yang ada. Jadi bagi calon mahasiswa atau mahasiswa yang sekarang aktif itu, bahwa Anda harus punya sikap yang positif, yang benar, bahwa Anda masuk ke dunia pendidikan itu, Anda harus berubah, ya, berubah dan jelas visinya, apa yang akan dihadapi masa depan, dengan diisi dengan apa yang dilakukan selama mahasiswa. Tadi sudah dibicarakan panjang lebar, ilmu pengetahuan itu di kampus, di luar kampus, di mana saja sekarang dengan era teknologi informasi komunikasi sudah cukup luas. Dan dituntut kemandirian, daya kritis, sikap jujur, dan keingintahuan selalu harus diasah supaya Anda mengisi peluang-peluang, kesempatan yang ada untuk membentuk diri Anda sebagai bekal, ya, mengisi karakter, literasi, kemampuan yang dilakukan, dan juga berpikir kritis. Anda harus berubah dan sekaligus bisa mengubah orang lain. Ya, jadi bersikap positif. Nah, secara khusus terkait dengan situasi pandemik sekarang, ya. Nah, dengan daring tadi kita bicara daring itu, sikap Anda dan juga para pendidik bahwa daring dengan tidak daring itu bagaimana bersikap bahwa kualitasnya untuk pemerolehan ilmu pengetahuan dan tujuan pendidikan itu bisa dicapai. Tetap, ya. Tinggal sikap, ya. Jadi masing-masing menyadari bahwa apalagi mahasiswa memang diarahkan untuk berpikir mandiri, bersikap positif. Nah, ini akan menjadi modal yang sangat besar untuk memanfaatkan kesempatan kuliah itu sekalipun dalam bentuk daring. Jadi teori-teori belajar tetap bisa dimanfaatkan sesuai dengan kondisi yang ada. Pelajarilah bagaimana memanfaatkan fasilitas atau teknologi informasi, ya. Kalau kurang, kalau yang apa tadi itu, yang gaptek itu sadar bahwa dunia itu berubah, ya, berkembang. Dunia sudah berubah, kita harus beradaptasi dengan norma baru namanya, new norm, ya. Jadi tatanan baru yang sebenarnya kalaupun tidak ada pandemik ini, sebenarnya dunia pendidikan kita sudah lebih ditantang untuk mandiri dalam belajar, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, bersikap positif dengan situasi yang ada pendidikan ini. Tidak ada jalan buntu, ya, tadi saya katakan. Lalu belajar mandiri, belajar jujur, belajar berpikir positif, bahwa kita tetap bisa belajar dengan cara apapun, ya. Jadi berubah dan mampu mengubah yang lain. Dari saya, jadikanlah pendidikan sebagai alat untuk mewujudkan perjuanganmu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan. Merdeka, katanya. I'm going crazy.